Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indi Asnat Mola, NIM STI 2022-0274. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan artikel yang berjudul Exploring the Relationship Between Artificial Intelligence and Business Performance, karya Ninda Lutfiani dan rekan-rekannya yang diterbitkan pada jurnal IJCCS Indonesian Journal of Computing and Cybernetic System pada tahun 2025. Sebuah kajian kuantitatif yang mengukur pengaruh AI atau Artificial Intelligence terhadap kinerja bisnis pada 220 organisasi pengguna AI, menganalisis 4 dimensi utama, yaitu yang pertama produktivitas, efisiensi, pendapatan, dan kepuasan pelanggan. Alasan saya memilih artikel ini karena topiknya sangat relevan dan kondisi saat ini, di mana AI atau Artificial Intelligence sudah mulai digunakan hampir di semua bidang, termasuk di dunia bisnis. Next. Bab pertama, mengapa penelitian ini dilakukan? Sebelum masuk ke hasil penelitian, kita perlu memahami latar belakang masalah yang ada. Yaitu pada latar belakang masalah artikel ini, yang pertama adopsi AI yang masif. AI semakin banyak digunakan dalam dunia bisnis, dari otomatisasi hingga analitik prediktif. Berikutnya ada investasi perusahaan. Banyak sekali perusahaan yang berinvestasi besar pada AI untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas keputusan. Berikutnya ada kesenjangan bukti ilmiah. Popularitas AI tumbuh besar, namun dampaknya terhadap kinerja bisnis masih perlu dibuktikan secara empiris. Saat ini banyak sekali perusahaan mulai memanfaatkan AI untuk membantu pekerjaan mereka. Contohnya chatbot, layanan pelanggan, terus sistem rekomendasi produk di marketplace, terus ada analisis data penjualan hingga prediksi perilaku konsumen. Masalahnya, meskipun AI semakin populer dan banyak perusahaan berinvestasi cukup besar pada teknologi ini, belum semua perusahaan memiliki bukti yang jelas mengenai dampaknya terhadap kinerja bisnis mereka. Karena itulah penelitian ini ingin membuktikan secara ilmiah apakah AI memang benar-benar memberikan manfaat bagi perusahaan. Next, rumusan dan tujuan penelitian. Pertama, muncul pertanyaan penelitian. Bagaimana hubungan AI dengan kinerja bisnis? Berikutnya, pertanyaan berikutnya adalah faktor apa yang mempengaruhi keberhasilan implementasi AI? Yang ketiga, bagaimana pengaruh AI terhadap produktivitas, efisiensi, pendapatan, dan keputusan pelanggan? Keempat, tantangan apa yang muncul dalam penerapan AI? Dan tujuan utamanya pada penelitian ini mengetahui dan mengukur pengaruh AI terhadap 4 dimensi kinerja bisnis yang sudah disebutkan di awal, itu ada produktivitas perusahaan, efisiensi operasional, pendapatan perusahaan, kepuasan pelanggan. Dari latar belakang masalah tersebut, dan ini mencoba menjawab pertanyaan penting yang sudah disebutkan tadi dengan eh, tujuannya untuk mengukur seberapa besar pengaruh AI terhadap indikator kinerja bisnis yang disebutkan tadi juga. Berikutnya ada subjek dan batasan penelitian. Penelitian ini tidak dilakukan pada semua jenis organisasi.
Namun penelitian ini berfokus pada organisasi yang telah mengimplementasikan AI dalam operasional bisnisnya dengan batasan variabel dan metode yang jelas. Jumlah respondennya sebanyak 220 organisasi bisnis pengguna AI. Kemudian fokus penelitiannya ini hanya pada 4 indikator kinerja bisnis tersebut. Adapun metode analisisnya menggunakan Smart PLS, Partial Least Square Sum. Next, ada metode penelitian. Untuk menjawab pertanyaan penelitian, penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif. Dapat data dikumpulkan secara melalui survei menggunakan kuesioner yang disebarkan kepada organisasi yang menggunakan AI. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan metode PLSM dengan software Smart PLS. Metode ini dipilih karena mampu mengukur hubungan antara variabel secara lebih akurat dan sering digunakan dalam penelitian manajemen manapun sistem informasi. Next. Kemudian ada bab 2, hasil penelitian dan temuan empiris. Bisa kita lihat, merupakan bagian inti dari penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh hubungan antara AI dan kinerja bisnis terbukti signifikan secara statistik. Artinya, AI benar-benar memberikan dampak positif terhadap perusahaan. Pengaruh terbesar ini ditemukan pada revenue atau pendapatan dengan nilai koefisien sebesar 0,843, kemudian diikuti oleh efisiensi sebesar 0,832, kemudian productivity ada di 0,802 dan customer satisfaction sebesar 0,778. Dari hasil ini dapat dipahami bahwa AI tidak hanya membantu perusahaan bekerja lebih cepat, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan keuntungan bisnis. Next. Selain mengukur pengaruh, penelitian ini juga menghitung R-squared. Nilai ini menunjukkan seberapa besar kinerja bisnis dapat dijalankan oleh keberadaan AI. Misalnya pada variabel revenue, AI mampu menjelaskan sekitar 71% variasi pendapatan perusahaan. Kemudian efisiensi sekitar 69%, produktivitas sekitar 64%, dan kepuasan pelanggan sekitar 60%. Menurut saya angka ini cukup tinggi sehingga menunjukkan AI ini memiliki kontribusi yang sangat kuat terhadap kinerja bisnis. Next, kesimpulan penelitian. Dari seluruh hasil yang diperoleh, penulis menyimpulkan bahwa AI memberikan dampak positif terhadap seluruh indikator kinerja bisnis yang diteliti. Namun, penulis juga mm, menegaskan bahwa keberhasilan implementasi AI tidak hanya bergantung pada teknologi saja. Ada beberapa faktor lain yang harus diperhatikan
seperti kualitas data yang tersedia, budaya organisasi, dukungan pemimpin, kemampuan sumber daya manusia, dan pertimbangan etika. Pada penelitian ini bisa disimpulkan yang meningkatkan kapasitas output organisasi secara signifikan, pertumbuhan finansial terbukti pada koefisien tertinggi, optimalisasi sumber daya dan proses operasional tercapai, serta pengalaman pelanggan meningkat melalui personalia AI. Berikutnya, opini dan pemahaman. Setelah membaca artikel ini, saya melihat bahwa AI bukan hanya teknologi yang sedang tren, melainkan alat strategis untuk meningkatkan daya saing perusahaan dan kualitas pengambilan keputusan. Namun, saya juga setuju dengan penulis bahwa keberhasilan AI tidak bisa mengandalkan teknologi. Perusahaan harus memiliki data yang baik, SDM yang siap, dan kebijakan yang mendukung. Jadi, menurut saya, AI bukan pengganti manusia, melainkan alat yang membantu manusia bekerja lebih efektif dan mengambil keputusan yang lebih baik. Sebagai penutup penelitian, penelitian ini berhasil membuktikan bahwa AI memiliki pengaruh positif terhadap produktivitas, efisiensi, pendapatan, kepuasan pelanggan. Temuan ini menunjukkan bahwa AI dapat menjadi investasi strategis bagi organisasi yang ingin berkembang di era digital. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.